Baik, kita mulai aja ya. Nah, Ustaz. Baik, tafadhol. Nabda Ustaz. Bismillah. Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Seperti biasa di hari Ahad pada asar sanuwasil darasana fi al-hadits arba'in an-nawawi ma'a ustadina al-ustad Tariqul Huda hafizahullah ta'ala falyatafaddal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menampakkan kepada kita semua berbagai macam bentuk kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, serta nikmat ilmu, serta nikmat waktu luang sehingga kita di sore hari ini bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-14. Pertemuan kita yang ke-14, insyaallah kita akan membahas hadis ke-15. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas hadis ke-15, artinya tinggal 2 hadis lagi yang akan kita pelajari di semester ini, pertemuan ini dan pertemuan minggu depan insyaallah taala. Baik, sebelum kita masuk ke hadis ke-15, silahkan barangkali ada yang ingin setoran hadis ke-14. Falyatafaddal mashkur. Baik, tafadhal. Awalan. Rashid. Naam. Bismillah. Al-haditsu al-haditsu ar-rabi'a asyar an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu damum ri'im muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi at-tariku lidinihi al-mufarriqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fik. Manithani? Tafadhal Syekh Suherman Ahmad. Aina? Inahu? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadisu rabi'a asyar an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahilu damu mri'in muslimin ila bi'ida salasin asayibuz zani wa nafsu binafsi wa tariku lidinihil mufariku lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fik. Mani thalith? Tadi Aulia Ustaz. Tafadhal Tadi Aulia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadithur rabi'a asyara an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibuz zani wan nafsu binafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslimun.
Mumtaz. Barakallahu fiik. Mani Rabi? Ahmad Chan min Batam. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Al-hadithu Rabi' Ashar an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdatsin salasin As-sayyibuz zani. as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wal Muslim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Manil khamis? Al-Khamis Ahmad Jumhair min Buton. Tafadhal. نعم أستاذ. هذا صوتي مسموع أستاذ؟ Masmu. Tafadhal. بسم الله. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب زاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Baik. Manil akhir? Ilham Ma'ruf min Bekasi. Baik, tafadhal. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Baik, barakallahu fiik. Sekarang Ana punya 5 pertanyaan untuk murojaah hadis ke-14. Tafadhal, siapa di sini? Ana Ustaz. Baik, Rashid ya. Soal pertama, di hadis ke-14 kita telah menyinggung ayat yang menjelaskan tentang ancaman orang yang membunuh manusia satu saja itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya surat Al-Maidah ayat Ustaz. Ayatnya pokoknya berbunyi waman qatala astagfirullah. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Mumtaz. Dalam surat Al-Maidah ayat 32. Nah, Ustaz. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sekarang soal nomor 2. Ditunjuk aja. Ana Ustaz yang nunjuk. Naam. Oh, naam. Ahmad Sutisna. Mawjud? Naam. Kita ganti Imam Qur'ani. Naam. Baik. Soal nomor 2, apa makna at-tayyib? Apa makna at-tayyib? Seseorang yang sudah menikah dan sudah berhubungan dengan istrinya. Tayyib dengan akad yang sahih, dengan akad pernikahan yang sahih. Nah, itu apa? At-tayyib. Mumtaz. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga Edgar min Bekasi. Baik. Soal nomor 3 berbunyi, sebutkan jenis-jenis qatl, sebutkan jenis-jenis pembunuhan dalam Islam.
pertemuan yang telah lalu kita telah apa? Ada jenis qatl dalam Islam apa aja? Taib. Nasi Ustaz. Nasi tahu. Nasi tahu. Taib. Rashid jawab coba. Nah, Ustaz, yang pertama adalah qatlun amdin, qatlu amdin. Taib. Mumtaz. Yang kedua qatlu ajlin. Qatlu ghairu amdin. Amdin. Mumtaz. Yang ketiga Qatlu khati'ah. Qatlu khotoin. Khotoin. Mumtaz. Jadi pembunuhan dalam Islam itu ada 3 jenis. Pertama qatlu amdin, qatlu ghairu amdin. Kalau yang pertama pembunuhan secara sengaja, kedua pembunuhan secara tidak sengaja, dan yang ketiga qatlu khotoin, pembunuhan secara salah, artinya salah. Baik. Terakhir Ahmad Chan min Batam. Baik. Soalnya berbunyi, Islam datang untuk menjaga 5 hal pokok untuk manusia, yaitu Ya Ustaz. Islam menjaga 5 hal pokok untuk manusia. Apa aja? Islam menjaga 5 hal pokok dari kehidupan manusia. Yang pertama adalah Islam menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga harta. Yang ketiga, Islam menjaga keturunan. Yang keempat, Islam menjaga jiwa. Yang kelima, Islam menjaga akal. Dan ada tambahan yang keenam, Islam menjaga kehormatannya. Mumtaz, barakallahu fiik. Artinya yang murojaah itu luar biasa ya, masih nempel ilmunya. Sekarang kita masuk di hadis ke-15. Fal yatafaddal man yaqra, tafaddal. Misbah min Samarinda, tafaddal. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, hadis ke-15 ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hadis ke-15 ini menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang mana ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diikat dengan tindakan, baik itu perkataan atau perbuatannya dalam sehari-hari. Artinya, iman terikat dengan keyakinan dan juga terikat dengan perkataan dan perbuatan dalam bentuk amal soleh. Jadi, iman berkaitan dengan keyakinan dalam hati dan dinampakkan dalam bentuk amalan soleh, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah telah berlalu penjelasannya dari hadis-hadis sebelumnya. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari negeri Yaman, yang berhijrah dari Yaman meninggalkan negerinya untuk bermulazamah, belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 4 tahun. Dari belajarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 4 tahun, beliau
menghasilkan dan mampu meriwayatkan yang paling banyak. Jumlah berapa? 5.000. Ya, yang paling banyak. 5.374. 5.000 yang sekian banyaknya. Maka Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lainnya. Taib, itu yang merupakan keutamaan Abu Hurairah. Taib. Kemudian tadi disinggung hadis ini berkaitan dengan iman. Yang mana iman secara bahasa adalah at-tasdiq ma'al iqrar. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, ma'al iqrar, pembenaran disertai dengan keyakinan. Itu apa? Al-iman. Dan iman secara istilah yang dipahami oleh pemahaman yang benar dari ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, mencakup 3 berarti. Ada perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kemudian yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman juga bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena sebab kemaksiatan kepada Allah. Dan rukun iman itu ada 6, tercakup di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Baik. Jadi iman ada. Baik. Kemudian perkataan atau sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah, itu mencakup 4 perkara. Jadi seseorang ketika beriman kepada Allah, yang ini merupakan pokok dari rukun iman yang 6, karena 5 rukun yang setelahnya itu kembali kepada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama, kita beriman al-imanu bihujudillah, beriman kepada adanya Allah. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah, seperti memberikan rezeki, menciptakan, dan mengatur. Ketiga, al-imanu biuluhiyatillah, beriman kepada keesaan Allah. Artinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan dan mengatur kesyirikan dalam bentuk apapun. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'illahil husna wa sifatihil ulia, beriman kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Siapa yang bisa menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik? Apa ayatnya? Walillahi asmaul husna. Mumtaz. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita baca al-mufradat. Itu apa? Adalah gambaran umum dari hadis ke-15. Baik. Dan yang tadi poin pentingnya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir itu terikat dengan amalan solih, baik itu perbuatan atau perkataan. Baik, tafadhol al-an al-mufradat. Naam, tafadhol akh Maulid Adami. Halo. Baik. Qala mu'allifu hafidhahullah al-mufradat la yu'minu ay al-imanu al-kamil. Baik. Mufradat yang pertama la yu'minu.
tidak beriman. La di sana itu jenisnya adalah la nafiyah. Karena la dalam bahasa Arab memiliki dua jenis. Ada la nafiyah dan ada la nahiyah. La peniadaan yaitu nafiyah dan la nahiyah larangan. Nah, la yu'minu adalah la nafiyah yaitu la yang berfungsi untuk meniadakan. Apa yang ditiadakan di sini? Peniadaan kesempurnaan. Karena la nafiyah itu ada dua jenisnya. La nafiyah lil kamal, la nafiyah lil kamal, la yang menafikan kesempurnaan, dan yang kedua la nafiyah lisihah, la yang menafikan akan kesohihan. Contoh seperti la solata limalam yatawaddo. Tidak ada sholat bagi orang yang belum berhudu. Nah, maka la di sana la nafiyah lisihah, yaitu sihati sholat. Limalam yatawaddo. Baik. Al-imanul kamil. Jadi yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaan, bukan kesohihan. Baik, tafadhol. Baik. Al-yaumul akhir ay yaumul qiyamah. Baik. Al-yaumul akhir artinya apa? Yaumul qiyamah. Wa yaumul qiyamah yusamma bil yaumil akhir karena la yauma ba'dah, tidak ada hari setelahnya. Qad arafna annal insana yamurru bi arba'i marahil. Manusia itu akan menjalani 4 fase kehidupannya. Salata 5. Pertama, marhalah fi batni ummihi, kehidupan di perut ibunya. Kedua, kehidupan di dunia. Ketiga, kehidupan di alam barzakh. Dan yang keempat apa? Kehidupan di yaumil qiyamah. Maka yaumul qiyamah disebut dengan yaumul akhir karena yaumun atau la yauma ba'dah, tidak ada hari atau kehidupan setelahnya. Karena di yaumul akhir itu satu dari 2 tempat. Yang pertama adalah apa? Surga, dan semoga kita termasuk yang di dalamnya. Dan yang kedua apa? Adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Baik, fadhal. Falyaqul ay al-lam lamul amr. Baik. Fal yakul. Lam di sana fal yakul itu adalah jenis lam lamul amri. Karena lam dalam bahasa Arab banyak maknanya ya. Ada lamukai, lamut tamlik, lamut taukid, lamul amri, lamul juhud. Nah, baik, apa di sini penting ya, Ana mau sampaikan bahwasanya apa? Makna-makna huruf itu perlu dikuasai ya, agar apa? Agar menjadi bekal dalam memahami Al-Qur'an dan juga apa? Hadis. Artinya lam yang berfungsi untuk penekanan perintah, lamul amri. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Khairan ay kalimatun jami'atun li jami'i ta'at. Khairan kalimatun jami'ah, kata yang mencakup li jami'i ta'at, untuk seluruh ketaatan. Jadi khairan adalah kalimat yang mencakup untuk semua ketaatan. Khairan. Baik. Au liyasmud au liyasmud ay au liyaskut. Baik. Yasmud wa yaskut muradifan. Yasmud wa yaskut muradifan. 2 sinonim yang artinya adalah diam. Kemudian adalah jenis lam Tafadhal. Fal yukrim jarahu ay al-mujawar. Al-mujawiru lahu. Al-mujawiru lahu fil baiti aw masna'i aw ghairi dzalik. Baik.
Mufradat yang setelahnya fal yukrim jaroh, maka muliakanlah jar apa? Agar roh tetanggamu atau tetangganya al mujawir lahu yang bertetangga dengannya. Baik itu tetangga rumah atau tetangga artinya toko, masna, toko, pabrik, mungkin perusahaan, au goridalik. Maka harus apa? Dimuliakan tetangga, baik tetangga rumah, toko atau yang lainnya. Baik, terus Al-dhaifu alladhi yanzilu alaihi lidhiyafati. Taib, ad-dhaifu adalah alladhi yanzilu alaihi lidhiyafah, yang yanzilu alaih, orang yang singgah istirahat, lidhiyafah untuk bertamu. Taib, kemudian Fal yukrimhu saja. fal yukrimhu, nam. Fal yuhsin dhiyafatahu. Yasmut wa yasfut, maka berbuat baiklah dalam menjamu tamu tersebut. Baik, itu apa? Mufradat yang ada dalam hadis ke-15. Tadi apa? Ana terlewatkan ya. Terkait apa? Fal yukrim jarah, maka muliakanlah tetangga atau apa? Ad-dhaif, afwan. Dalam apa? Memuliakan dhaif, tamu, maka teringat dengan ayat Al-Quran yang selaras dengan pemuliaan tamu, menjamu tamu. Siapa yang tahu ayatnya? Ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk memuliakan tamu. Surat dalam Az-Zariyat. Suratnya atau tetangga Zariyat ayat ke-24 sampai 27 yang berkaitan dengan tamunya Nabi Ibrahim. Baik, itu apa? Dalam memuliakan tamu. Coba dibaca Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Man yaqra? Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Baik, kisahnya apa? Kisah tamu Nabi Ibrahim. Bagaimana ada tamu berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumum munkarun. Maka apa namanya? Adab bertamu, mengucap salam dan menjawab salam. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Baik, maka Nabi Ibrahim ketika mengetahui ada tamu, maka Nabi Ibrahim kembali kepada keluarganya untuk menyiapkan hidangan untuk tamu tersebut. Bi'ijlin samin, muliakan dengan untuk daging ad-dhaif ya, daging sapi yang mempunyai yang besar atau yang sehat. Itu dalam menjamu tamu. Baik, sekarang kita baca asyarah yang selaras. Tafadhal akh Angga min Cimahi. Naam, bismillah. Yurshiduna hadzal haditsu ilal makarimil akhlaqi wal adabi samiyati haitsu. Baik. Jadi yurshiduna hadzal haditsu, hadis ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan makarimil akhlak wa adabis samiyah, tentang kemuliaan akhlak dan adab-adab yang mulia. Siapa yang menyebutkan hadis yang berkaitan dengan tujuan Rasulullah diutus untuk ini? Innama bu'ithu limakari sampingil akhlak. Kata Rasulullah, innama bu'ithu limakarimil akhlak. Aku diutus bertujuan untuk memperbaiki
akhlak manusia, akhlak orang-orang jahiliyah. Yang paling besarnya apa? Akhlak mereka terhadap siapa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Qalam. Apa bunyinya? Surat Al-Qalam yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak-akhlak yang mulia, yang azim, yang agung. Oleh karenanya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, maka dengan singkatnya sehat. Itu apa? Bunda Aisyah menjawab dengan jawaban apa? Qad akhlaquhu al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ingin melihat akhlaknya Rasulullah, maka apa? Lihat dari Al-Qur'an. Karena Rasulullah adalah praktek nyata kandungan dalam Al-Qur'an. Baik. Itu apa? Berkaitan dengan hadis ini. Kemudian haitsu ainal qari mawjud. Oh, nama Ustaz belum dibuka, afan. Haitsu annahu yanbaghi likulli mu'minin idza arada an yatakallama an yufakkira fi ma yuridu an yatakallama bihi fa in kana fihi khairun lahu takallam bihi wala illa amsaka anil kalam. Anil kalami. Baik. Haitsu annahu yambagi likulli mu'minin, maka selayaknya, semestinya untuk setiap mukmin idza mereka terhadap sya'arada ayatakallama apabila ingin berbicara ayufakkir fima yurid, maka hendaknya apa? Apa bunyinya? Berpikir terlebih dahulu. Ayatakallama bihi fa in kana fihi khairun, apabila pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik, penuh dengan ketaatan, maka berbicara dengannya. Wa illa, kalau tidak apa? Amsaka bihi, maka tahan untuk tidak berbicara. Karena ingat, di setiap kita ada yang mencatat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, maka apa dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Di setiap kita ada yang mencatat. Dalam surat Al-Infitor ayat 11. Wa kana khuluquhul inna, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya untuk kalian ada yang menjaga, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Dan juga apa telah berlalu, bentar ya, dan juga telah berlalu ya penjelasan apa tentang bagaimana Al-Qur'an memperhatikan apa perkataan pembicaraan. Karena redaksi Al-Qur'an dalam memerintahkan berbicara itu dengan sifat-sifat yang berbeda. Contohnya apa? Siapa yang tahu atau siapa yang mendatangkan apa redaksi perintah Al-Qur'an dalam berbicara dengan sifat-sifat yang berbeda-beda? Wa qulu lahum qawlam ma'rufa, dan berkatalah kalian kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wa qulu lahum qawlan
sadida, dan berkatalah kalian kepada mereka dengan perkataan yang sadid, yang baik. Dan juga apa? Qaulam baligho, dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang berketaatan, membekas. Nah, itu apa? Adalah sifat-sifat perkataan yang diungkapkan oleh Al-Quran sebagai bentuk perhatian dalam berbicara. Harus yang ma'ruf, harus yang sadid, harus yang balig. Baik, kita tafadhol. Lianna kulla kalami ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullahi wa amru bima'rufin aw nahya anil munkarin aw ghairi dzalik. Baik, lianna kulla kalami ibni Adam alaihi la lahu. Maka apa? Seluruh perkataan manusia itu apa? Alaihi, akan membawa, artinya apa? Akan mendapatkan balasan untuk orang tersebut. Illa, kecuali apa? Zikrullah, kecuali apa? Berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah tidak terbatas apa? Dengan zikrun qauli. Di sana apa? Ada zikrun hali. Jadi berzikir kepada Allah tidak terbatas dengan apa? Zikir ucapan. Tapi ada juga apa? Zikir secara apa? Keadaan atau gerakan. Seperti apa? Sholat. Sholat kan apa? Zikrullah. Puasa bisa disebut juga apa? Zikrullah. Ustaz. Alun. Afwan, halo. Ini sinyalnya putus-putus. Ana apa antum apa siapa Ustaz ya? Telah berlalu bentar ya. Dan di Ana, coba yang lain suara Ana jelas nggak ya? Putus-putus juga gitu Ustaz. Oh, taib sebentar. Ada bunyi gemuruh Ustaz. Putus. Ada gemuruh gitu. Taib. Sebentar. Kayak ada feedback gitu Ustaz. Jadi kayak ngulang-ngulang gitu Ustaz suaranya. Ngulang-ngulang ya? Iya. Tadi antum baca yang mana, yang tadi dibaca diulang lagi. Oke, taib. Sebentar, coba. Kalau sekarang suaranya jelas nggak ya? Jelas sekarang. Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Ya? Jelas. Taib. Oke, syukron. Jadi apa? Tadi sampai mana? Taib. Zikrullah, zikir kepada Allah itu tidak terbatas kepada zikir qauli, perkataan. Tapi zikrullah itu juga apa? Masuk kepada zikrun yang sifatnya hali, keadaan. Seperti sholat adalah zikrullah. Taib. Kemudian wa amru bima'ruf, anjuran untuk berbuat baik. Au nahyun an munkar, larangan untuk berbuat munkar. Au ghairu dzalik, untuk tidak berbicara. Itu apa? Mimma yahdhifu ila din au qawami amrihi, yang bertujuan untuk menegakkan agama dan perintah Allah. Kemudian ini berkaitan apa? Dengan yang pertama, harus maka diungkapkan atau dibuktikan dengan perkataan yang baik dan juga apa? Atau diam. Perkataan yang baik atau diam. Dan perkataan yang baik di sana apa? Mencakup segala ketaatan. Baik itu zikrullah, amrun bil ma'ruf, sama apa? Nahyun anil munkar. Baik. Kemudian yang lain apa? Diganti ya, diganti yang lain. Naam, tafadhal Imam Quran afwan, Andi Syamiluddin. Naam. Baik, tafadhal. Di mana lagi tadi Ustaz? Kecil sekali. Sekarang kecil ya, atau wa ya'muruna? Wa ya'muruna bi ikramil jar. Wa ya'muruna bi ikramil jari lima fihi min adai haqqin. Mumtaz. Dan yang kedua adalah
pembuktian iman kepada Allah dan hari akhir itu dengan memuliakan tetangga. Dan tetangga di sini tidak terbatas dengan tetangga yang dekat rumah. Tapi sebagaimana dalam mufradat tadi apa? Tetangga yang bertetangga dengan apa? Toko, pabrik, perusahaan atau yang lainnya. Nah, maka itu apa? Ada hak di sana yang harus ditunaikan, yaitu apa? Memuliakannya. Nah, kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu ketika apa? Menyebutkan hak tetangga itu adalah jumlah 40 rumah ke mana? Ke depan ya. Ke samping 40, samping kanan, samping kiri 40 dan yang ke belakang 40. Itu apa yang perlu diberikan apa haknya. Baik. Kemudian Al-jaru wa makarimil akhlaqi allati tad'u ila kulli khairin wa tadfa'u kullu syarrin. baik, maka bertetangga itu perlu diiringi dengan apa? Tadi kemuliaan akhlak, yang mana akhlak tersebut itu apa? Untuk menyampaikan kebaikan dan apa? Menolak atau menghilangkan apa? Setiap keburukan. Jadi bertetangga itu apa? Diiringi dengan kemuliaan akhlak untuk saling meraih kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. Baik, kemudian Ikramud duyufi lianna ikramuhu min adabil Islam wa khalqin nabiyyin as-salihin. Taib, wa ikramud dhaifi lianna ikramahu min adabil islami wa khuluqin nabiyyin salihin. Dan memuliakan tamu, dan tamu adalah apa? Alladzi yanzilu alaihi lidiyafah. Lianna ikramahu, karena memuliakan tamu, min adabil Islam, merupakan adab Islam. Dan kita ketahui dari ayat Az-Zariyat tadi, surat Az-Zariyat ayat 24 dan 27 yang menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, maka di sini kita apa? Ketahui bahwa memuliakan tamu adalah ajaran yang tidak hanya diperintahkan oleh Rasulullah, tapi itu merupakan amalan dari amalan-amalan umat terdahulu. Syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Ada lagi yang bisa menyebutkan syariat yang ditetapkan Islam, yang mana syariat tersebut, amalan tersebut, baik itu zikrullah, sudah ada sebelumnya. Contohnya apa? Puasa, Ustaz. Puasa, mumtaz ya, mumtaz puasa. Mumtaz puasa apa? Jelas ayatnya dalam Al-Baqarah itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa bukan syariat yang baru datang oleh Nabi Muhammad, tapi puasa merupakan apa? Amalan yang sudah ada, syar'un man qablana. Seperti kita mengetahui puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud dan seterusnya. Puasanya siapa? Maryam dan seterusnya. Nah, contoh lain. Haji, Ustaz, haji. Haji, mumtaz. Haji walaupun apa? Sedikit terkotori ya, apa di masa-masa apa kejahilian siapa? Jazirah Arab. Kemudian Khitan. khitan, nikah ya. Nikah itu apa? Termasuk tuh apa namanya syariat apa syar'un man qablana. Bahkan Aisyah apa menyebutkan ada 3 atau 4 jenis pernikahan yang legal di zaman jahiliyah dan ditetapkan oleh Islam sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pernikahan apa antara dua pasangan yang apa saling menyukai di atas apa agama yang benar. Kemudian, nah itu apa? Itu adalah memuliakan tamu yang merupakan apa? Adab Islam yang Islam tetapkan. Namun memuliakan tamu adalah syar'un man qablana. Kemudian sekarang kita masuk ma yustafadu minal hadis. Tafadhol.
Sebentar, Ustaz. Tafadhol kepada Imam Hafidh As-Sauri. Halo, tafadhol. Naam. Ana mustami. Oh, naam. Kita kepada Ilham Ma'ruf min Bekasi. Ana aja Ahmad Sutisna. Baik, tafadhol. Naam. Bismillah. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala. Ma yustafadu minal hadith al-awwal at-tahdhiru min afatil lisani fala yatakallam al-insani ila bima fihi maslahatun diniyatun au dunwiyatun. Baik. Yang kedua ada afwan. Yang pertama adalah ma yustafadu minal hadis at-tahdhir. Ancaman atau bahaya dari bahayanya lisan. Fala yatakallamul insan, maka manusia tidak berbicara kecuali pembicaraan tersebut mengandung maslahah diniyah atau duniawiyah. Jadi lebih baik apa? Menahan. Liyasmut, apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan apa? Fitnah yang luar biasa, baik di medsos atau dalam apa? Kenyataannya. Itu kan banyak orang-orang yang apa? Mengomentari sesuatu yang bukan apa? Hal yang perlu dikomentari. Tidak ada maslahat dini atau duniawiyahnya. Maka falyakul khairan aw liyasmut, karena kitabah menulis itu bimanzilatil qaul, karena menulis merupakan apa? Sama seperti berkata atau berbicara. Taib. Yang kedua, Asani al-hasu 'alal ihsani ilal jari bikullin ma yanfa'uhu wa kafal adza anhu. Taib. Al-hasu 'alal ihsan, memotivasi untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Karena ihsan salah satu maknanya ada syar'un apa? Fi'lul khairat, fi'lut ta'at, mengerjakan semua kebaikan, baik itu sesama manusia atau kepada apa? Hewan. Jadi ihsan salah satu maknanya apa? Fi'lul khairat, melakukan segala bentuk kebaikan, baik untuk manusia atau untuk selain manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Karena ihsan memiliki banyak makna. Di antara makna lain apa? Ada yang tahu? Ini sudah berlalu ya pembahasannya di hadis kedua. Ihsan kandungannya apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi ihsan makna kedua apa? Adalah maratibuddin yang tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Atau yang ketiga, makna ihsan adalah apa? Ittiba'u sunnatin nabi, mengikuti apa? Sunnahnya nabi. Taib. Itu apa? Jadi berbuat ihsan kepada tetangga dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuknya dan menahan diri untuk tidak mengganggunya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika seorang muslim lainnya merasa aman dari ucapannya dan dari apa? Lisannya. Baik, kemudian yang ketiga. As-salisu li amrin bi Al-amru itu al-amru. Al-amru. Al-amru bi ikramid dhaifi li anna ikramahu min adabil islami wa khuluqul anbiya'i wassalihin. Baik. Jadi yang ketiga, perintah untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu merupakan adab Islamiyah dan akhlak para nabi dan orang-orang soleh. Baik, karena ingat ya,
dalam apa hadis yang ke-10 itu, hadis ke-10 kita telah berlalu ya penjelasannya. Wa innallaha amaral mu'minina bima bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana memerintahkan para rasul. Jadi ketika rasul melakukan akhlak yang mulia, maka orang mukmin itu apa? Mengikutinya. Innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Kemudian yang keempat, Ar-rabi' anna hadhihi al-khisala min syu'bil imani syu'abil imani wa minal adabil samiyati. Taib yang keempat, bahwasanya apa? Anna hadhil khisal, bahwasanya perkara-perkara ini yang tiga, beriman kepada Allah dengan melakukan ucapan yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, merupakan apa? Cabang dari keimanan. Karena keimanan memiliki berapa cabang? Situn atau sab'un. Ada 60 atau ada 70. Fa'alaha, maka tingkatan tertinggi cabang iman adalah apa? Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi iman poin pentingnya apa? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, atau iman apa? Bertingkat-tingkat. Ada tingkatannya. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi poin penting ya, apa iman? Kalau berbicara iman, dia harus mencakup 5 poin. Kalau berbicara iman, maka dia harus apa? Mencakup 5 poin. Pertama tadi apa? Iman adalah qaulun. Yang kedua, iman adalah amalun. Ketiga, iman adalah i'tiqadun. Taib. Dan yang keempat, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Taib. Kemudian Al-khamis fil hadithi dalilun ala dukhulil a'mali bi musammal imani. Faidah yang kelima, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu masuk di dalam bagian iman. Jadi apa? Amalan soleh merupakan apa? Bagian dari keimanan, bentuk dari bukti keimanan. Karena iman adalah apa? Sesuatu yang tertancap dalam hati, kemudian dinyatakan oleh amalan. Maka amalan adalah bagian dari keimanan. Baik, kemudian keenam. As-sadis inna 'alal insani an yatakhallaqa bil akhlaqil fadilati bi ayyi syai'in kana min umurihi. Taib. Inna alal insani, sesungguhnya wajib bagi manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang fadilah, yang mulia. Bi ayyi syai'in kana min umurihi, dari apa? Setiap perkara. Jadi harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Karena kita punya model, karena kita punya contoh tauladan yang terbaik siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas apa? Ayatnya clear. Rasulullah memberikan contoh tentang apa? Contoh yang mulia. Apalagi ketika apa? Kita berbicara tentang sirah, bagaimana ketika kaum Quraisy sudah apa? Mengganggu Rasulullah baik secara fisik ataupun ucapan, maka balasan Rasulullah apa? Rasulullah bukan berarti diam tidak mampu membalas, enggak, tapi Rasulullah punya cara khusus untuk membalas gangguan kaum-kaum musyrikin. Dengan cara apa? Jadi tadi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena tidaklah setiap orang yang datang ke Mekah maka sudah diwanti-wanti oleh orang-orang Quraisy itu apa? Untuk tidak mendengar Muhammad, karena Muhammad apa? Sebagai penyihir, sebagai orang yang majnun.
maka orang-orang semakin penasaran mana Muhammad yang merupakan apa penyihir, orang-orang apa atau orang yang gila. Maka Rasulullah punya cara khusus untuk apa? Untuk membela dari statement tersebut dengan apa? Dengan menampilkan akhlak yang baik. Maka banyak orang yang apa? Malah menjadi apa? Percaya kepada ajaran Nabi Muhammad karena masa iya orang yang dituduh apa majnun, yang dituduh apa penyihir itu memiliki akhlak yang baik, maka apa mereka yang datang malah menyalahkan siapa? Orang-orang Quraisy. Ini kan apa luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, kemudian As-sabi inna sumta ahsanun minal kalamil mubah. baik. Tapi ingat ya, fi makanihi inna sumta ahsan, sesungguhnya apa? Diam, tidak berkata-kata itu lebih baik daripada apa? Perkataan yang mubah. Di mana? Di tempatnya. Jadi apa ini dilihat apa dari kondisinya. Taib, yang ke-8. Asamin inna min asain ila jarihi aw lam yukrim dhaifahu aw aktsara kalamihi bima la khairun fihi annahu naqisul iman. Taib, innaman ini kan apa? Innaman berarti apa? Maf'ul mukhalafahnya. Innaman asa'a ila jarihi aw lam yukrim dhaifahu aw aktsara kalamahu bima la khaira fihi annahu naqisul iman. Jadi barang siapa yang berbuat buruk kepada tetangganya, tidak memuliakan tamunya, dan banyak bicara yang mengandung kemadharatan, tidak ada baiknya, maka ini apa? Menunjukkan akan naqisul iman. Naqisul iman, kurangnya apa? Iman. Karena tadi al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan apa? Dari hadis ini juga apa? Kita belajar untuk senantiasa apa? Terus meningkatkan keimanan, karena iman itu letaknya di hati, dan hati itu mutlak milik Allah. Walaupun hati berada di dalam tubuh kita, kita tidak punya kepemilikan terhadap hati. Hati mutlak milik Allah. Allah sebutkan hati berada di jari jemarinya Allah. Yuqallibu man syaa. Allah jadi apa? Membolak-balikan kepada orang yang Dia kehendaki, dan kita hanya bisa apa? Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita apa sudah menyelesaikan hadis ke-15, hadis kedua terakhir ya di semester ini. Sudah kita bahas mufradat, syarah, dan juga apa? Ma yustafadu minal hadis. Barakallahu fikum. Bisa bertanya Ustadz? Silakan. Tafadhol yang ingin bertanya langsung dibuka aja mic-nya. Saya mau nanya. Silakan. Kalau apa menjamu tamunya yang lain termasuk memuliakan tamu. Gimana? Menjamu tamunya orang lain. Iya. Masuk apa dapat beriman gitu, dapat dikategorikan iman kepada Allah gitu, dan hari akhir bukan. Di anak ini ya suaranya kurang ini ya. Kalau kita menerima tamu orang lain, apa termasuk kita beriman terhadap Allah dan hari akhir? Bukan pen ini yang dimaksud menamu tamu sendiri, bukan? Iya. Jadi kalau dari ya betul apa? Tadi apa anak terlewatkan ya? Apa tamu itu apa? Artinya seseorang yang apa singgah di rumah kita, itu memiliki hak untuk dimuliakan berapa? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan kita apa mendapatkan keamanan dari hal tersebut. Namun kita juga apa boleh ya apa menolak atau apa? Artinya kalau seandainya apa tidak memungkinkan untuk menginap atau apa, tapi secara apa sunnahnya, maka apa dia diberikan apa ikram itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Baik.
Daripada lagi. Ana Ustaz. Ana izin bertanya. Taip, silakan. Tentang ini fal yukrim jaroh fal yukrim dhaifah. Itu untuk memuliakan tamu dan tetangga itu kan tadi ada Ustadz bahas tentang syar'uman qoblana ya. Iya. Ini sebenarnya syar'uman qoblana itu khusus buat ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, amalan mereka atau semua amalan yang baik sebelum Islam? Iya, semua amalan yang ada sebelum Islam. Jadi yang baik dan Islam tetapkan, maka dilanjutkan oleh oleh Islam. Adapun yang yang tidak, maka ya Islam hapuskan, karena Islam itu muhaiminan, sebagai revisi untuk untuk ajaran yang sebelumnya. Jadi kalau yang baik ditetapkan, kalau yang tidak baik atau yang kurang baik atau kurang lengkap, maka dilengkapkan atau dihilangkan oleh Islam. Baik. Berbeda masalah ibadah saja. Sama, baik itu masalah ibadah atau masalah akhlak. Nah, kalau ibadah kan artinya ada syariat namanya kan. Makanya syariat Nabi Muhammad itu melengkapi kan. Betul secara namanya sama, puasa. Tapi ketika masuk dalam prakteknya itu berbeda syariat, karena syariat para nabi berbeda-beda. Adapun jenisnya itu sama. Seperti sholat misalnya. Itu sholatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau yang lainnya. Mungkin hanya satu gerakan. Tapi ketika Islam datang, ajaran Nabi Muhammad itu disempurnakan sebagaimana yang kita tahu sekarang. Jadi masuk ke akhlak atau masuk ke ibadah. Tinggal ditetapkan oleh Islam. Karena muhaiminan alaih. Dan kemudian. Izin pertanyaan Ustaz. Silakan. Terakhir ya. Lagi. Ini kan berkaitan dengan tamu nih Ustaz. Tadi saya bilang tamu itu ini maksudnya tamu misalnya atau tamu datang sebentar atau semuanya? Iya, ini kan semuanya ya. Kan tadi disebutkan alladzi yanzilu alaihi lidiyafah. Orang yang orang yang singgah untuk bertamu. Maka nanti pun ada ya jadi adabnya itu bukan hanya tertuju kepada orang yang menerima tamu. Adab juganya adab itu juga tertuju kepada yang akan bertamu. Meminta izin terlebih dahulu, janjian dulu. Kan seperti seperti Umar itu meminta kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari untuk bertamu. Artinya ada janjian supaya tidak tidak mengganggu hal-hal atau kewajiban siapa yang akan dikunjunginya kan. Mungkin dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi adabnya juga tidak tertuju hanya kepada yang menerima tamu. Orang yang bertamu pun punya adabnya. Jadi silakan. Kalau bertamu itu tadi ya alladzi yanzilu alaihi lidiyafah. Semua yang ingin berkunjung kepada atau di rumah orang tersebut. Satu lagi boleh berkaitan. Ini kan tadi kalau kita lihat praktik sahabat itu mereka kadang ada yang bertamu ke rumah sahabat fulan mungkin bermalam-malam Ustaz kan? Iya. 3 malam. Cuma sekarang Anda perhatikan mungkin ada saudara kita, kawan kita dari luar misalnya masuk sini itu sangat jarang sekarang Anda perhatikan orang menginap di rumah sesama yang sudah mengaji Ustaz maksudnya. Iya. Seolah-olah Anda perhatikan udah kayak gimana ya, sesuatu yang kita bilang haram memang bukan haram misalkan gitu. Tapi sepertinya enggak artinya bukan sebuah amalan sunnah. Enggak, artinya kan di sana kan ada maslahat juga kan. Artinya kan
sebelumnya apa titik fokusnya kan apa? Di mana? Di keimanan kita kan. Keimanan kita yang apa semakin sini kan apa semakin berkurang, ketakwaan semakin berkurang ya kan. Nah, maka mungkin di sana kan ingat apa rumah orang itu kan aurat. Artinya ketika orang mungkin apa terpandang atau dipandang apa tidak mau menginap bukan berarti apa dia nggak mau menjalankan apa sunnah, enggak, tapi dia juga apa menjalankan sunnah untuk apa menjaga aurat saudaranya gitu loh. Nah, jadi kan ada satu hal yang mungkin harus kita pandang juga. Jadi tidak hanya memandang dari satu sisi. Maka kita memandang dari banyak sisi, memberikan uzur kepada yang lainnya. Namun kita pun menetapkan bahwasanya memberikan hak memuliakan tamu itu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini ya yang bisa kita gimana? Afwan, satu lagi, singkat aja. Ya. Tadi putus-putus sih. Baik, silakan. Tadi Afwan, ini zikrullah sama zikru hal itu contohnya apa aja tadi? Baik, zikrullah. Sekarang suaranya jelas ya? Jelas. Baik. Zikrullah itu tidak terbatas kepada zikrul maqal. Artinya zikir secara ucapan, tidak. Subhanallah, tilawatul Quran, nah itu zikir, tapi maqal sifatnya. Nah, di sana ada zikrullah mahal, artinya dengan tindakan seperti sholat, itu kan zikrullah. Contoh lain seperti yang haji, itu amalan-amalan soleh, itu semua terkandung di dalam makna zikrullah, mengingat Allah. Nah, kita nih sedang belajar ini, itu kan termasuk zikrullah. Hilaku zikir kata Rasulullah kan. Aman-aman barakallahu fikum. Cukup ya? Berarti zikrul hal itu majelis ilmu Ustaz ya? Iya, majelis ilmu, sholat, puasa, haji. Oh, na'am Ustaz. Na'am Ustaz, jazakumullah khair. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan ke-14 ini di materi hadis ke-15 bisa bermanfaat, membawa keberkahan dan menambah ilmu serta pengamalan kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih menjadi bukti kita mencintai beliau sebagai cara untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan ini merupakan pertemuan sebelum terakhir. Pertemuan depan, pertemuan ke-15 adalah pertemuan terakhir di semester ini yang akan kita bahas di materi ke-16 ya. Dan di sana akan dibahas di materi ke-16, materi terakhir di semester ini. Dan tidak hanya tidak ada pesan ya, kecuali untuk senantiasa murojaah. Hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan senantiasa diulang-ulang supaya terpatri dalam jiwa dan menempel terus dalam tindakan atau dalam amalan. Barakallahu fikum. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.